Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Dan ibu juga di sini dalam keadaan sehat. Amin. Baik anak-anak, minggu kemarin kita telah belajar jenis-jenis cedera dalam aktivitas fisik olahraga. Nah, hari ini kita akan belajar jenis-jenis cedera dan cara penanggulangan cedera dalam beraktivitas sehari-hari. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Anak-anak, simak baik-baik ya video pembelajaran ibu hari ini ya. Baik anak-anak, materi kita yang pertama 1. Luka iris atau sayat. Pertolongan pertama pada luka iris atau sayat yaitu bersihkan luka dengan air, taburkan obat antiseptik luka, pasang plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat ya anak-anak ya. Jika diperlukan, pasang pembalut dan tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Anak-anak paham ya sampai sini ya? Baik, selanjutnya yang kedua, luka memar. Ya anak-anak ya, kompres bagian memar dengan air dingin es sekira 10 menit. Bagian memar sedikit ditekan untuk mengurangi pembengkakan. Cara ini dilakukan jika luka memar tanpa terjadi pendarahan. Jika terjadi pendarahan pada luka, kompres bagian memar dengan air hangat ya anak-anak ya, selama 15 menit. Tujuannya agar pembuluh darah melebar dan aliran darah ke bagian tubuh yang luka lancar. Dengan demikian, proses penyembuhan bisa relatif lebih cepat. Setiap 3 jam sekali, ulangi pengompresan dengan air dingin dan panas bergantian. Pengompresan dilakukan hingga memar atau bengkaknya hilang ya anak-anak ya. Kompres dingin untuk menghilangkan rasa nyeri, kompres hangat untuk menghilangkan memar. Paham ya anak-anak ya? Selanjutnya yang ketiga, luka lecet. Cuci kulit yang lecet dengan air dan obat antiseptik. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit lecet. Bersihkan tanah atau pasir yang menempel. Tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan. Tutup luka dengan plester berpembalut lebar untuk menutup luka di sekelilingnya. Ya, selanjutnya yang keempat, luka tusuk. Jika masih terdapat benda tajam pada luka, sebaiknya jangan dicabut. Benda tajam yang tertancap mencegah pendarahan lebih banyak. Lakukan penekanan pada sekitar benda tersebut untuk mencegah pendarahan lebih banyak pada luka. Segera bawa korban ke rumah sakit atau klinik untuk mendapatkan pertolongan medis. Ya, paham ya anak-anak ya sampai sini ya. Baik anak-anak, selanjutnya yang kelima, luka gigitan. Luka gigitan ini diakibatkan hewan, terbagi menjadi luka ringan dan luka dalam. Jika mendapatin orang atau dirimu terkena gigitan hewan dengan luka ringan, berikut tindakan yang harus dilakukan. Yang pertama, bersikap tenang dan jangan panik. Yang kedua, segera cuci luka dengan sabun antibakteri dan bilas dengan air bersih. Yang ketiga, oleskan krim antibiotik pada luka. Dan yang keempat, balut luka dengan kain kasa.
Jika luka gigitan binatang berbahaya menimbulkan penyakit rabies seperti anjing, rakun, kelelawar, dan kucing, berikut tindakan yang dapat dilakukan. Yang pertama, cuci luka dengan sabun dan air bersih lebih kurang 10 hingga 15 menit ya anak-anak ya. Kedua, oles luka dengan cairan alkohol atau cairan antiseptik. Yang ketiga, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat jika luka akibat gigitan menunjukkan tanda infeksi seperti bengkak, kemerahan, dan nyeri. Baik anak-anak, semoga anak-anak paham ya apa yang Ibu sampaikan berkaitan bagaimana cara menangani luka-luka dan cedera dalam aktivitas sehari-hari. Dan sekarang ayo mencoba. 1. Siapkan alat-alat dan bahan yang diperlukan untuk memberikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang kedua, anak-anak fotokan alat dan bahan di rumah ya, seperti kapas, kain kasa, plester, gunting, alkohol atau cairan pembersih luka, obat merah atau antiseptik, dan salep luka bakar. Baik, anak-anak pasti di rumah mempunyai alat-alat P3K di rumah ya. Silakan anak-anak fotokan yang ada di rumah. Kemudian anak-anak praktekkan cara mengobatin luka sendiri. Mintalah bantuan orang tua atau saudara untuk mengamati tindakan saat melakukan pengobatan. Lakukan aktivitas ini secara sungguh-sungguh ya anak-anak ya. Ingat, perhatikan pula faktor keselamatan dalam melakukan aktivitas ini. Kalian harus didampingi dengan orang tua atau saudara di rumah ya. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sekian pembelajaran dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.